Jangan lupa nonton Maju Serem Mundur Horor Tanggal 23 di bioskop kesayangan Anda semua. Di bioskop terdekat kesayangan Anda. Ini sih keren. Sutradara kawakan film horor Joki Anhar bakalan lewat. Kita susun dulu, kita pengen bikin film apa dulu temanya kan, gitu. Nah, karena memang udah too much of horror beberapa tahun terakhir ini, nah saya yakin yang bisa abadi sepanjang zaman itu adalah komedi biasanya. Karena orang kalau masuk bioskop butuh apa? Hiburan kan, gitu. Nah, makanya kita bangun konsep komedi ini. Maka ini lebih kepada komedi horor. Kenapa komedi horor? Bukan horor komedi ya. Karena dia lebih banyak komedinya. 70% kurang lebih komedi, yang 30% adalah horor gitu. Nah, kita ngebangun konsep di sini. Pertama kan kita mau genrenya apa? Komedi horor. Kedua, kita mau konsep ceritanya seperti apa? Pertemanan. Di sini ada 4 sahabat. Terus kita pengen pertemanan ini kemasannya seperti apa nih? Kemasannya bisa kita kemas dalam bentuk Gen Z misalnya. Apa yang disenengin Gen Z zaman sekarang? Oh, kisah-kisah persahabatan. Nah, kita gabung nih, ada 4 orang sahabat di sini. Dan mereka adalah mahasiswa perfilman dari IKN. Institut Kesenian Nusantara gitu. Nah, mereka ini adalah mahasiswa jurusan perfilman dan harus yang sebenarnya nggak lulus tapi mereka harus menyelesaikan sekarang karena harus lulus nih, udah waktunya lulus kan, daripada kena omelan dari Gary terus sebagai dosen gitu. Nah, mereka mendapat tugas akhir yang mau nggak mau harus mereka selesaikan gitu. Nah, bagaimana mereka menyelesaikan tugas akhir dengan banyak rintangan? Nah, kebetulan di situ Tiara berperan sebagai salah satu mahasiswi anak orang kaya yang ibunya itu punya sixth sense lah, punya indera keenam ya, Sarah Wijayanto. Dengan premisnya itu tentang mahasiswa perfilman yang harus menyelesaikan tugas akhir di sini. Jadi mereka itu benar-benar mendapatkan satu tantangan, bagaimana menyelesaikan tugas akhir di sini. Dan dengan kondisi tanda kutip keuangannya mahasiswa yang sangat terbatas, mereka cari jalan, pokoknya film ini harus selesai. Nanti ceritanya menarik sih. Kita di sini ada 3 plot twist lah. Ada 3 kejadian yang penonton nggak nyangka. Jadi alurnya dibawa ke sini, penonton nggak nyangka bahwa yang ini adalah ini, nanti dibawa ke sini yang ini adalah ini. Jadi kita bermain dengan alur plot twist yang cukup kuat. Jadi cukup membuat emosi penonton. Intinya film selesai, mereka bawa pulang satu pembicaraan yang menarik lah. Ada sesuatu yang mereka akan diskusikan setelah menonton film ini. Kalau aku orangnya emang agak canggung dan awkward ya, apalagi kalau jokes mereka tuh kayak nggak begitu masuk sama aku. Cuman ya itu susahnya ya, karena aku kayak emang aku nggak begitu komedi ke orang ya. Tapi ya selalu ngakak sih sama mereka, soalnya mereka tuh bener-bener jokesnya tuh non-stop sampai capek, tahu nggak itu riset bisa ngakak. Emang komedinya Gen Z lah. Iya. Dan kita pakai komedi konsultan. Jadi gini, saya sendiri nggak nyangka keempat pemain ini bisa ketemu chemistry-nya. Saya jadi teringat sama Warkop lah, Dono, Indro. Mereka kan kebentuk nih chemistry satu sama lain. Akhirnya ada Warkop kedua, Warkop ketiga dengan berbagai macam subjudul ya. Nah, artinya dengan karena gini, mereka masing-masing punya komunitas. Dodi punya komunitas, Miley punya komunitas, Dava punya komunitas, Yevin juga punya komunitas gitu. Dan kita tahu sekarang komedi-komedi yang berasal dari para stand up comedian atau para YouTuber atau influencer itu cukup punya impact yang cukup besar gitu. Dan mereka juga kebetulan itu sangat diterima oleh kalangan Gen Z. Jadi kalau menurut saya itu sangat masuk, jokes mereka sangat masuk. Cukup sulit. Dodit saya samperin sampai ke Surabaya, beneran.
Itu boleh cek sama Dodit langsung sampai ke Surabaya. Yewen itu cukup sulit untuk menunggu waktu dia bisa ada waktu ketemu karena dia kan kebanyakan di Papua ya. Pas ke Jakarta kita nunggu gitu. Karissa sih pas emang di Jakarta dan pas lagi kosong kita ketemu di Kuningan waktu itu ya ketemunya ya. Ketemu di Kuningan langsung ngedeal. Dava juga nggak sulit gitu. Jadi kalau dibilang 1-2 orang nggak sulit, tapi ngumpulin 4 ini itu cukup sulit. Yang ini bisa, ini nggak bisa. Nanti tanggal ini, yang ini lagi ada di Surabaya. Karena kan Dodit lebih banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya kan di Papua. Jadi kita pada tanggal syuting kita bilang kita mau semuanya ngumpul di Jakarta, jangan kemana-mana. Akhirnya mereka ngumpul di Jakarta. Dan mereka saya bangganya semua yang bekerja sini cukup profesional. Cukup profesional. Bagus. Paling yang agak mistis dikit tuh pas kita syuting sama Kak Sarah Wijayanto, dia buka kartu gitu. Jadi kayak itu seru banget. Iya. Rada. Jadi kayak that was cool. Tapi banyak yang ngerasain yang lokasi kuburan Belanda itu katanya Iya. ada suasana yang membuat mereka nggak nyaman di sini. Iya. Itu ya. Apa? Coba Karissa rasain apa di kuburan Belanda? Di situ tuh lebih ke kayak apa ya? Si Sarah Fajira tuh dia juga sensitif banget sama gituan sebenarnya. Nah, Sarah itu pas dia harus pakai kostum kuntilanak, kunti itu dia sempat nggak enak badan, kayak ngerasa aneh gitu-gitu. Dia juga sensitif dan dia juga bisa ngerasain gitu deh. Ya aku ada adegan kesurupan gitu. I wish I can do better. Situ. Pas di pohon beringin itu ya? Iya. Sama apa dengan gantung diri hampir ya katanya. Oh ya, itu emang hampir beneran gantung diri. Iya beneran kecekek. Iya. Hampir ada kejadian juga. Ini ceritain. Nggak apa-apa. Nggak yang gantung diri nggak apa-apa sih. Oke. Soalnya ini lebih ke masalah teknis. Jadi ada adegan di mana karakter aku mau gantung diri. Dan itu kan pakai sling dan pakai tali beneran gitu kan. Nah, sling sama tali dua-duanya harus kompak gitu. Sinkron. Ini nggak sinkron. Jadi aku beneran kecekek 3 kali. Terus di situ aku marah. Aku marah banget. Panik gitu, marah. Itu pertama kali aku kayak teriak di set deh. Sumpah. Tapi ya itu aja.